Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibadati fillah, pastinya kita adalah orang paling berbahagia, paling bergembira karena di sisa umur kita, di satu episode kehidupan kita ini, kita bertemu lagi dengan bulan yang mulia ini. Sehingga kita berharap mudah-mudahan ini adalah cara Allah menginginkan kebaikan buat kita. Sehingga di ujungnya itu kita berharap inilah menyebabkan rahmat Allah turun kepada kita. Kemudian ampunannya menjadi hak kita. Dan kelak kita bertemu lagi seperti ini, tapi nanti di Rodatul Jannah, taman-taman surganya Allah. Ya, salawat dan salam kita haturkan junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umat hingga yaumil akhir. Berarti filah, mestinya memang Ramadan ini adalah bulan kegembiraan ya, sebagaimana Rasulullah yang menyampaikan bulan ini adalah bulan kegembiraan. Cuman kadang yang sampai kepada kita itu bulan ini adalah bulan yang penuh dengan tanggung jawab, bulan yang penuh tekanan, sehingga ibadahnya menjadi ibadah-ibadah yang berat semua. Makanya yang terjadi kan di hari pertama tarawih masjid penuh, setelah itu semakin menghilang. Kenapa? Karena yang terasa beratnya, bukan rasa gembiranya, bukan rasa bahagianya. Ya kan, pada Rasulullah menyampaikan kalisoimi farhatani, bagi orang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Saya begitu Rasulullah menyampaikan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi gembira saat dia berbuka atau berhari raya, yang kedua saat dia bertemu dengan Tuhannya. Ya, ingin menyampaikan bahwa ada dua kegembiraan, itu kegembiraan di dunia dan kegembiraan nanti di yaumil akhir. Ya mesti kita bergembira, walaupun saya lihat memang ini wajahnya wajah cerah gitu ya, wajah bercahaya, ini wajah gembira atau wajah karena nggak makan sudah 20 hari sehingga pucat. Tapi mesti kegembiraan itu yang muncul, karena dengan itu kita bisa menikmati seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan dengan rasa bahagia itu. Ya apalagi janji dari Rasulullah bahwa kegembiraan nanti itu justru ketika kita bertemu dengan Allah. Saya sering sambil bercanda mengatakan begini, kalau kita ditanya ingin masuk surga, pasti semuanya menjawab ingin masuk surga. Tapi ketika pertanyaan kedua yang disampaikan, banyak yang ragu-ragu. Siapa yang ingin duluan? Agak ragu-ragu nih menjawab. Siapa yang ingin duluan? Itu ragu-ragu. Kalau sahabat kan berbeda. Ya Rasulullah, tempatku di mana? Ketika perang Badar kan begitu, tempatmu di surga. Lagi makan kurma. Kelamaan kalau memang tempatku di surga. Sampai nunggu kurma ini selesai, subhanallah, berangkat syahid dia, subhanallah. Itu mereka betul ketika mereka menginginkan surga bertemu dengan Allah, ya betul, kita betul nih masuk surga. Suruh duluan gak ada yang mau. Ya syarat pertamanya mati duluan soalnya. Apalagi yang bujangan-bujangan, tar dulu deh katanya. Tar dulu, kayak gara-gara Pak Didi tadi itu bilang bujangan itu depan saya pas soalnya. Tar dulu dong, surga di dunia aja belum gitu ya, Masya Allah. Maka cepat-cepat aja insya Allah. Tuh kan. Materinya sirah ya, tenang, nggak sampai ke situ, aman. Ini pembuka aja biar nggak tegang kita, ya Allah. Jadi ya khawatir kita gitu loh. Apalagi kebayang ya Allah, gimana bertemu dengan Allah, dosa-dosa kita segala macam. Tapi itu kemudian ditutup oleh Rasulullah dengan kabar gembira bahwa kegembiraan justru saat kita bertemu dengan Allah itu diberikan kepada orang yang berpuasa, hilang mesti semua seluruh kekhawatiran itu, Masya Allah. Ya mestinya gembira kita itu semua. Ya kita kembali bicara mengenai satu bahasan mengenai sirah nabawiyah. Tapi kita mengambil urgensi sirah nabawiyah, belajar sirah nabawiyah dalam ketakwaan. Ini melibatkan banyak tema sebenarnya. Ini Pak Haris ini Masya Allah kalau ngasih tema tuh gabung jadi satu ini. Materi sirahnya sendiri gitu kan, takwanya sendiri gitu, disuruh juga harus digabung menjadi satu, begadang-begadang dan nyiapin materi ini namanya, Masya Allah. Berarti bilarmakallah. Jadi kalau kita bicara mengenai sirah nabawiyah, kemudian kita hubungkan dengan ketakwaan, memang ada 3 kata kunci nanti di situ. Satu, bicara sirah.
yang kedua bicara iman, yang ketiga kata takwa itu sendiri. Sirah, takwa, kok ada kata iman. Iman ini yang biasanya nanti menjadi perantara keduanya. Jadi ada sirah, ada iman, ada takwa di situ. Kenapa? Iman itu kan bicara keyakinan. Iman itu bicara keyakinan terhadap apa? Ya terhadap Allah dan apa yang kemudian Allah turunkan, apa yang kemudian yang diutus, yang kita kenal dengan rukun iman itu. Sehingga nanti kalau sudah bicara iman kan ada 3 hal di situ. 1, tasdiq bil qalbi, iqrar bil lisani, wal amalu bil arkan. Dia dibenarkan oleh hatinya, diucapkan oleh lisannya, kemudian dibenarkan dengan ditunjukkan, dibuktikan dengan amal. Itu iman. Nah, takwa itu adalah tindakan yang mencerminkan keyakinan itu. Takwa itu adalah pengejawantan dari keimanan itu sendiri. Itu takwa. Bahwa takwa itulah bentuk bukti dari keimanan seseorang. Maka kalau kita bicara ciri orang bertakwa, maka mesti banyak kita akan temukan definisi takwa itu. Saya cuma ingin membatasinya hubungannya dengan sirah. Maka kalau kita bicara mengenai takwa, berarti kan takwa itu kita beriman kepada Allah dan segala apa yang difirmankannya di dalam Al-Quran. Al-Quran itu kan ada perintah, ada kabar, ada apapun di situ semua yang bertebaran di Quran itu. Jadi beriman kepada Allah dengan seluruh apa yang Allah firmankan dalam kitabnya. Yang kedua, berarti kita bicara mengenai takwa itu mengikuti bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti begitu. Nah, yang terakhir, ketika bicara mengenai bimbingan Rasulullah, berarti kita bicara memahami Quran dan Sunnah. Di situ dia. Maka takwa dan iman dan takwa nggak bisa dipisahkan dia. Nah, kemudian sirah bagaimana? Nah, sirah ini, kalau kita bicara sirah, maka secara bahasa kan sirah itu maknanya jalan. Sehingga nanti kita temukan sirah secara bahasa juga bisa berarti suluk dia, tingkah laku. Dia juga bisa berarti tarikh, dia kisah dia. Atau kemudian tarik dia, jalan. Di satu sisi dia bicara mengenai biografi. Maka sirah itu secara istilah adalah perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sejarah hidup beliau, baik sebelum dia diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, maupun setelah diangkat menjadi seorang rasul, termasuk seluruh peristiwa dalam kehidupan beliau, bisa sifat fisiknya, akhlaknya, atau hal yang terkait dengan peperangan sekalipun, semuanya masuk dalam lingkup sirah. Nah, ibadillah, hubungan dengan iman dan takwa nanti sirah itulah yang nanti akan banyak menjelaskan mengenai iman dan takwa. Justru terkadang ketika kita nanti mempelajari seluruh sisi kehidupan Rasulullah, muncul satu keimanan dan ketakwaan luar biasa muncul kita. Atas apa yang kemudian terjadi pada episode-episode kehidupan Rasulullah dan bersama para sahabat. Situ dia. Maka 3 kata kunci ini akan menjadi alat penghubung kita untuk bicara mengenai urgensi sirah dalam memahami ketakwaan itu sendiri. Lihatlah. Yang pertama. Nah, ini sampai jam berapa sih? Ini bahaya nih, siang-siang begini nih, Masya Allah. Kajian duhur itu luar biasa ya. Lemes, ngantuk semua ya. Apalagi sini ASEAN. Wah, subhanallah. Mantap. Syukur temboknya nggak di sebelah situ. Kalau tembok di situ, benar-benar yang namanya membahas kajian itu betul menenangkan hati itu. Saking tenangnya taruh di tembok tidur semua, subhanallah. Loh, tapi begini, kalau seandainya semua tertidur, yang sukses saya, ya kan, nazar alaihi musakinah gitu kan, kalau kajian itu turun kepada mereka ketenangan. Ciri ketenangan itu istirahat nyenyak. Jadi kalau antum semua tertidur berarti Anda sukses. Tapi kalau antum masih bangun ya agak curiga ini ada apa. Ya tidaklah. Berapa menit biasanya? 1:30 ya. Wah, antum nambah-nambah. Allahu Akbar. Nikmatnya Ramadan ini sambil bisa tersenyum, apalagi masuk entar lagi 10 hari terakhir ini kita. Awal iktikaf mulai nanti, Masya Allah, nikmat betul. Yang pertama, ketika kita bicara mengenai urgensi yang hubungan keimanan, maka ketika kita bicara sirah,
dengan belajar sirah itu akan bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia. Pertama, kadang kan kita nggak tahu fisik Rasulullah bagaimana sih, begitu kan? Kita selama ini kagum dengan fisiknya Aderai umpamanya. Orang nggak lihat bahwa Rasulullah itu menurut Hindun itu perut beliau bahkan batu bertumpuk-tumpuk. Six pack. Saya one pack. Agak kurang ini. Ternyata Rasul begitu gitu loh. Jadi fisik sampai begitu. Jadi kita belajar sirah itu memunculkan satu rasa cinta yang mendalam kepadanya. Kenapa? Karena cinta ini ibadatul akan menjadi satu syarat kita bicara mengenai keimanan dan takwa kita. Ya karena Rasulullah menyatakan begini. Salasung mangkunna bihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 perkara yang kalau ada pada diri seseorang dia akan merasakan lezatnya keimanan. Yang disebutkan ayakunallahu wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi di lain keduanya. Itu baru dia akan merasakan lezatnya iman. Itu terasa di ibadah-ibadah seperti sekarang ini. Lah kita tarawih umpamanya Allah. Kalau kita tidak merasakan lezatnya keimanan itu tarawih itu akan menjadi tantangan tersendiri. Imamnya cepat, kecepatan, imamnya lambat, ngasih lambat sekali, makanya menjadi imam itu stres itu kalau setiap tarawih itu. Mikir ini masuk jamaah yang cepat apa jamaah yang lambat gitu kan. Coba tanya beliau, mungkin beliau pernah sholat di Temboro gitu. Baru tahu rasanya. Coba deh cari mana ada musola yang terus cepat, nggak ada. Paling minimal 2-3 juz, itu yang paling cepet itu. Saya merasakan 2-3 juz tuh kaki tuh rasanya kaku-kaku dah. Tetapi ketika muncul rasa cinta kepada zat Allah dan Rasulnya ini, dia akan merasakan lezatnya iman. Maka rasa itu menjadi nikmat. Wih, asik lah, Masya Allah, kaki kayak begini. Karena ekspresi cinta di situ. Atau kemudian kalau bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Bahwa tidak beriman di antara kita, salah di antara kita, sampai kita mencintai Rasulullah itu melebihi cinta kita kepada orang tua kita, anak kita, atau manusia seluruhnya. Tuntutannya seperti itu. Tapi persoalannya gimana caranya kita bisa mencintai beliau, lah sementara beliau telah wafat 1000 tahun lebih dari sekarang. Lah bagaimana kita akan merasakan satu getaran rasa cinta di hati kita, sementara beliau nggak ada bersama kita. Kalau sahabat mencintai beliau, iya beliau melihat langsung. Nah dari mana? Itulah kita bicara mengenai sirah. Dari sirah itu baru kita akan merasakan, ya Allah betul bahasa Quran yang menyatakan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling memperhatikan kita dan sangat mencintai kita. Menginginkan kebaikan buat kita, pasti begitu akan kita temukan. Ya Allah, saya ingin menyampaikan satu peristiwa di mana akhirnya kita mengetahui betul bahwa Rasul begitu mencintai kita dan akhirnya mestinya kita akan menjadi orang yang sangat mencintainya. Peristiwa Isra Mi'raj yang telah lewat. Peristiwanya Allah kan beliau sampai di Sidratul Muntaha. Beliau bertemu dengan Allah. Beliau menggambarkan dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim itu bagaimana indahnya Sidratul Muntaha yang beliau tidak bisa menceritakan keindahan itu. Beliau telah melihat surga. Ada di situ. Terus bertemu dengan Allah. Satu kenikmatan yang paling hakiki sudah beliau nikmati. Beliau ada di tempat yang paling bahagia, beliau ada di tempat yang paling indah, beliau ada di tempat yang paling nikmat. Karena bertemu dengan Allah, melihat keindahan surga dan semuanya. Beliau ada di situ. Tapi coba, beliau memilih balik ke bumi. Kenapa? Karena Islam belum selesai. Kenapa? Karena beliau mencintai kita. Beliau khawatir terhadap kita. Beliau balik lagi turun ke bumi untuk kemudian menyempurnakan syariatnya ini. Padahal baliknya nanti itu masih di Mekah. Beliau harus lagi menghadapi tekanan orang-orang Quraisy. Beliau harus kemudian dicaci maki. Beliau harus kemudian dihina. Beliau direndahkan martabatnya. Bahkan sampai penyiksaan fisik beliau hadapi. Padahal beliau telah sampai bertemu dengan Allah dengan kenikmatan tertinggi itu. Tapi beliau balik lagi, itu sirah yang bercerita, coba. Ada yang mau seperti itu? Tidak akan kita temukan. Ya itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka ketika kita membaca ini akan muncul satu kesifatan diri kita, ya Allah, ini satu manusia yang luar biasa. Yang dia tidak memikirkan dirinya kecuali memikirkan kita. Atau saat sirah bercerita mengenai masa-masa sakaratul maut beliau saat mau wafat. Ya yang kita tahu kan umati itu yang sampai kepada kita. Bahwa sampai akhir hayatnya pun pada beliau akan berjumpa dengan zat yang paling beliau cintai yaitu Allah, tapi masih khawatir terhadap kita, masih berbicara, ya Allah umatku ini gimana kalau aku tinggal, umati. Tapi kan sebelum itu ada satu doa yang beliau sampaikan. Ketika merasakan sakitnya sakaratul maut, coba nih Rasulullah, merasakan sakitnya sakaratul maut, begitu beratnya sakit sakaratul maut, beliau nggak minta keringanan. Tetapi yang beliau pikirkan saat itu adalah bagaimana umatku ini. Akhirnya beliau minta dan berdoa kepada Allah, ya Allah, andaikan engkau berkenan, begitu beratnya sakit sakaratul maut ini, maka ya Allah timpakanlah seluruh sakit sakaratul maut dari umatku itu kepadaku. Ya Allah, ya Allah. Sampai seperti itu tuh Rasulullah. Dia nggak berpikir, ya Allah aku sakit, ringankan. Bukan, tapi justru dia pikir, ya Allah sakit seperti ini, gimana umatku? Maka sampai kepada berdoa, ya Allah, andaikan engkau berkenan, maka timpakan seluruh sakit sakaratul maut yang dirasakan oleh umatku itu kepadaku. Saya kadang mengatakan begini, walaupun tidak ada pembenar mungkin dalam hadis tidak ada kita temukan, tapi saya hanya berkata begini, doa Rasulullah itu kan dikabulkan oleh Allah. Ya jangan-jangan memang sakaratul maut yang kita rasakan ini sudah banyak berkurang atas doa tersebut. Maka kalau kita akan temukan satu kenyataan, siapa yang tidak akan mencintai manusia yang sempurna begitu? Siapa yang akan mencintai orang-orang dengan karakter seperti itu, yang dia tidak memikirkan dirinya? Jangan bicara deh mengenai harta dan segala macamnya. Ketika beliau diangkat pertama kali sebagai seorang nabi dan rasul, yang dia cari pertama itu adalah istrinya Khadijah. Ketika ada perintah untuk dakwah terang-terangan, datang kepada istrinya kemudian ngomong, bahasanya apa? Hari-hari kita romantisme berdua itu telah selesai. Coba sudah selesai nih, izin beliau. Kenapa? Karena hari-hari berat ke depannya. Tapi itulah Khadijah ya, memang subhanallah, wanita yang dijodohkan Allah terhadap beliau adalah wanita terbaik memang yang pernah ada dalam zamannya, bisa menemani Rasulullah SAW di saat-saat gentingnya. Itulah dia. Dari mana kita tahu sirah semua itu? Bagaimana kita bisa memunculkan rasa cinta sehingga kita merasakan lezatnya iman? Hanya dengan kita belajar sirah. Hanya dengan melihat bagaimana Rasulullah, bagaimana fisiknya, bagaimana kesehariannya dan segala macam. Bagaimana pengorbanannya buat kita, baru kita akan merasakan itu. Baru kita akan merasakan nikmatnya. Baru akan ada getaran-getaran kita bahwa betul, layak dan pantas memang manusia luar biasa ini, Rasulullah Muhammad SAW, menjadi orang yang paling kita cintai, melebihi semuanya di atas muka bumi ini. Itu Rasulullah. Yang kedua, ketika kita bicara mengenai sirah dan hubungannya dengan ketakwaan itu, sirah nabawiyah itu menjadi sumber inspirasi kita. Maksud sumber inspirasi itu begini. Ketika kita bicara mengenai orang yang bertakwa, kan begitu. Gimana sih orang bertakwa itu? Apakah orang yang di masjid kemudian megang tasbih terus sehingga lupa ngapa-ngapain begitu gitu ya? Ya kan itu. Kenapa? Karena jujur aja di Indonesia gambar orang bertakwa itu menjadi buram karena begitu banyaknya cerita-cerita khurafat dan legenda. Contoh, Wali Songo itu ada, betul ada mereka. Mereka itu adalah para dai yang luar biasa. Tapi yang sampai kepada kita bukan kisah hidupnya sehingga kita mengambil inspirasi, tapi yang sampai kepada kita legenda. Jaga sungai, taruh tongkat, gak sholat, gak apa. Lihat kan begitu. Bangun-bangun jadi wali. Coba. Dikubur hidup-hidup sekian puluh hari. Bangkit dari kubur jadi wali. Akhirnya apa? Orang bicara takwa tuh begitu. Akhirnya berkembang cerita-cerita khurafat yang luar biasa sampai hari ini. Ada yang bicara katanya bisa mi'raj sampai
60 kali sehari. Rasulullah mi'raj cuma sekali. Ada orang setelah beliau bisa mi'raj berkali-kali. Kan itu yang sampai. Kenapa? Karena cerita itu yang sampai kepada kita. Seakan menggambarkan itulah orang yang paling beriman, itulah paling bertakwa dengan cerita-cerita yang luar biasa itu. Yang akhirnya kadang menabrak akal. Nah, dari mana akhirnya kita tahu cara kita mencari gimana cara bertakwa? Ayo belajar sirah, lihat inspirasinya. Bagaimana Rasulullah SAW. Itulah gambaran orang-orang bertakwa itu. Kita akan tahu dari situ. Coba kita lihat Allah. Ini yang kemudian bisa kita jadikan pegangan. Kenapa sampai Allah dalam surah Al-Ahzab 21 itu kan menyampaikan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya kan? Itu nggak ada objeknya. Jadi betul-betul beliau dijadikan contoh itu di seluruh aspek kehidupan beliau. Dari yang paling kecil sampai yang paling gede. Dari fisik atau non-fisik, semuanya bisa menjadi contoh. Nah, kalau bicara takwa, ya bisa kita di situ. Takwa umpamanya kita berhubung dengan ibadah. Kan bayangan kita, ada sahabat ini, ada satu kisah. Ada sekelompok sahabat, ibadillah, datang ke rumah Rasulullah bertemu dengan istri-istrinya. Bertanya mengenai ibadah Nabi. Tahu ibadah Nabi sampai kaki bengkak begitu dan merasa ini adalah orang terbaik, beliau adalah orang yang diampuni. Akhirnya mereka pulang dari situ kan ngomongnya, aku akan qiyamul lail terus. Enggak selesai. Aku akan puasa terus. Aku tidak akan mendekati istriku karena merasa wah Nabi itu yang paling luar biasa gitu kan. Nabi mendengar itu langsung mendatangi mereka. Kemudian Nabi mengatakan begini. Antumul ladzina qultum kada wa kada. Benarkah kalian tuh ngomong begini begitu maksud yang tadi itu? Itu bahasa Rasulullah. Didatangi sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, "Ama wallahi inni la ahsyakum lillahi wa asqakum lahu. Lakinni asumu wa uftiru wa usolli wa arkudu wa atazawwaju nisa faman arghiba an sunnati falaysa minni." Beliau langsung mengatakan, demi Allah kata beliau, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada dan paling takwa kepadanya di antara kalian. Akan tetapi kata beliau, aku berpuasa, aku juga berbuka. Kemudian katakan, aku sholat malam, aku juga tidur. Dan aku juga menikah wanita. Maka barang siapa yang gak suka dengan sunnahku, bukan bagian dari coba. Langsung semua persepsi sahabat mengenai takwa itu dirubah. Takwa itu bukan berarti Anda gak jadi manusia. Bukan. Takwa itu bukan Anda berubah jadi malaikat yang sujud aja gak bangun-bangun. Bukan. Takwa itu Anda juga menikah dengan wanita, Anda juga puasa terus berbuka, Anda juga qiyamul lail tapi tidur juga, gitu loh. Kira-kira bahwa takwa itu bukan kemudian orang ada di pojokan tirakatan terus, kemudian akhirnya menjadi wali, salah ngebut. Masya Allah, ya. Oh gini-gini kok salah terus. Allah Akbar. Tengok sono sing jalur sirah ya. Insyaallah. Ya. Jadi bukan di pojokan tirakatan atau ke mana ke hutan-hutan semedi segala macam keluar-keluar punya kemampuan terbang. Ya, di sini duhur. Akhirnya sholat duhur ke Mekah, balik lagi gitu kan. Kan nabrak akal coba. Lagi duhur di sini ternyata kan saya sudah sholat duhur. Kenapa saya sholat duhurnya di Mekah? Yang mikir itu ketawa. Dan di sini duhur di Mekah 5 jam, 6 jam, subuh ya. Gimana bisa bilang Anda itu sholat duhur kan begitu? Kenapa? Ya itu dia. Karena gambaran takwa dan segala macam itu rusak. Bagaimana cara meluruskan? Kita cari inspirasinya dari sirah. Baru kita temukan. Ternyata Rasulullah juga seorang suami yang ngajak kejar-kejaran istri yang namanya Aisyah. Jangan-jangan gak pernah kejar-kejaran sama istri kan? Gak pernah. Rasulullah kejar-kejaran sama istrinya coba. Nabi lah kejar-kejaran. Kalau beliau jawab gak pernah kejar-kejaran sama istrinya, benar. Orang dua bojo. Benar itu. Kena lagi, subhanallah. Habis ini gak mau ikut lagi kajian. Ya kalau coba kita ternyata gak bisa seperti beliau gitu loh. Ternyata orang paling bertakwa itu masih kejar-kejaran, masih main loh sama istrinya. Coba membangunkan istrinya diperciki cereng gitu kan. Romantis banget gitu kan. Masya Allah, itu Rasulullah. Atau sama cucunya coba lagi sholat, naik ke punggung,
Sampai sahabat mengatakan, kok nggak bangun-bangun ya Rasulullah. Ternyata Hasan Husain main di punggungnya seperti itu. Kita, wah anak kita bermain itu, Bapak sholat, gagal saja, selesai persoalan. Ternyata begitu gambaran kita dapat. Gambaran seorang ayah, gambaran seorang kakek, gambaran seorang suami, tapi di satu sisi akan menemukan satu gambaran panglima perang yang luar biasa. Tapi satu sisi menggambarkan betul-betul seorang nabi dan rasul dengan penjagaan akhlaknya, penjagaan ibadahnya luar biasa. Lengkap kita menemukan inspirasi takwa. Setengah dua. Lanjut aja. Antum mendengarkan, saya yang kehabisan ini. Kemudian yang ketiga, yang mungkin yang terakhir ya. Kalau kita bertemu lagi lah kita bahas dengan lebih ini lagi. Allah, sirah nabawiyah itu memudahkan kita untuk berittiba kepada Rasulullah SAW. Kan tadi kita sampaikan. Bagaimana kita menjadi orang bertakwa sementara, contohnya gimana nih? Maka ibadillah dari sini kita tahu bagaimana caranya menjadi orang bertakwa seperti apa adalah lewat bagaimana Rasulullah SAW berbicara mengenai itu lewat perjalanan hidup beliau. Ya kalau Allah berfirman dalam surah Ali Imran itu kan wabillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kamu benar-benar cintai Allah maka ikutilah aku, Rasulullah maksudnya. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibadillah rasulullah. Dalam perjalanannya baru kita tahu Rasulullah tidak hanya bicara fikul ahkam, tapi juga mengenai fikul dakwah. Contoh nih, tiba-tiba nih ada orang nggak tahu apa-apa, teman kencingnya tuh di sini umpamanya, apa yang kita lakukan? Oh, ngaploi, macem-macem, kan begitu. Coba, kan pasti begitu kita. Ya sahabat begitu juga, pasti tahu kisah ini kan, ya tiba-tiba orang Badui datang olah kencing di masjid, begitu. Oh sahabat, ngaplok begini kan Rasul. Dah, sudah biarin. Udah apa? Udah biarin aja. Insya Allah saya begitu. Cuci aja sudah itu siram selesai. Nah yang menarik adalah pasca Rasulullah wafat, orang ini datang lagi ke Madinah, tapi telah berubah menjadi orang salih luar biasa. Karena bertemu dengan sahabat. Andaikan dulu aku ketemu kalian, aku nggak jadi masuk Islam. Aku nggak bakalan jadi orang saleh. Karena aku ketemu dengan Rasulullah, maka aku berubah menjadi begini. Sahabat nggak salah, nggak boleh kencing sembarangan pas sholat lagi, gitu kan? Tapi itulah Rasulullah. Dia mampu kapan menempatkan fikul ahkam, kapan menempatkan fikul dakwah. Itulah cara kita berittiba kepadanya. Coba. Kalau nggak ada itu, kita nggak akan bingung, Pak ya, masbuk ini kan. Kita kan nggak tahu. Rasulullah mencontohkan masbuk itu sahabat. Ada yang ngejar imam. Ketika dulu itu, ngejar imam. Jadi imam udah 3, kejar dulu sampai ada yang kalau misalnya Ibnu Mas'ud yang akhirnya ngikuti, setelah itu dia tambah. Maka Rasulullah, yang ini yang bagus sih, tiru yang begini. Coba Rasulullah. Nggak langsung, nggak bisa. Oh, aku nggak nyontoh, no. Selesai semua. Wassalam. Ya atau kemudian masalah tayamum kan begitu, lagi junub, masuk waktu salat, sahabat bingung caranya gimana. Ada yang gulung koming, gulung gitu, biar semuanya basah kayak air. Ada yang kayak wudhu, baca Rasulullah ya dibiarkan. Habis itu nggak usah niru yang ini aja. Subhanallah, enak cara beliau. Maka semua merasa dekat jadinya. Maka sekarang ini ada satu tagline kalau saya katakan begitu. Kenapa? Kalau hari ini orang belajar Islam melihat kaum muslimin, nggak jadi dia masuk Islam. Kalau yang dilihat kaum muslimin, karena kita aneh-aneh soalnya semua. Karena jadi otokritik kita begitu. Tapi kalau dia belajar Islam yang dilihat adalah Islamnya, dia akan menjadi orang terbaik. Kita akan menemukan betul bagaimana ittiba itu sebenarnya saat kita belajar sirah. Ya, bagaimana caranya Rasulullah, seperti apa beliau menghadapi perbedaan segala macam, subhanallah, kita akan menemukan itu. Luar biasanya beliau.
Satu sisi kelembutan, satu sisi keteguhan, semuanya ada semuanya. Kapan beliau teguh, kapan beliau lembut, kapan beliau membiarkan, kapan harus ngambil sikap. Itu hanya bisa kita lihat dari belajar mengenai perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadallah, mohon maaf waktu juga yang akhirnya memisahkan kita. Alhamdulillah ternyata nggak ada yang tertidur, gagal ternyata. Pikir mau tidur semua. Tapi apapun itu, kegembiraan tersendiri ya ada di sini karena Allah, yang mudah-mudahan sekali lagi kegembiraan ini akan berlanjut nanti ketika kita bertemu dengan Allah dan berkumpulnya kita di tamu-tamu surganya. Ala faminkum bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nanya beneran ternyata. Ya, ini sebenarnya menarik sebenarnya karena inilah yang menyebabkan orang itu kagum dengan bagaimana Islam menjaga semuanya. Nabi-nabi lain kita tidak menemukan lagi kisah hidupnya, bahkan kadang kisah hidup mereka itu berubah 180 derajat. Kalau ada Quran yang meluruskan kisah-kisah mereka, itu bisa kacau balau tuh kisah-kisah para nabi itu. Ini berdasarkan keyakinan kita. Tapi saya meyakini itu kenapa? Oh, penjagaan Allah terhadap Quran luar biasa kok. Karena terbukti tidak ada ayat-ayat yang bertentangan di dalamnya, bisa dicek secara ilmiah, bahkan kemukjizatan ilmiahnya luar biasa. Yang akhirnya baru ditemukan pembenarnya justru di abad-abad terakhir. Baru orang kagum semua, begini. Padahal sudah disampaikan 1000 tahun yang lalu. Nah kalau itu aja benar, apalagi kisah-kisah yang bercerita mengenai umat-umat terdahulu. Dan yang menarik lagi, karena ini bicara mengenai satu mukjizat, maka pembawanya pun harus terjaga juga perjalanan hidupnya. Gak boleh ada yang hilang juga. Nah kalau ada satu episode kehidupannya yang hilang, wah bahaya ini. Kenapa? Maka tuduhan terhadap apa yang dia bawa juga menjadi hilang. Walaupun nanti penjaga terhadap kisah hidup Rasulullah, karena kan satu sumbernya dari Quran, yang kedua bicara mengenai hadis sendiri, atau apa yang dilihat oleh sahabat, asar sahabat mengenai pribadi Rasulullah, maka yang ketiga sumber-sumber terpercaya mengenai kitab-kitab sirah itu menjadi sangat penting. Salah satunya umpamanya yang sekarang sangat bukunya ya bestseller gitu ya, bukunya Syekh Mubarakfuri. Beliau adalah Safiur Rahman Mubarakfuri. Beliau adalah pemenang penulisan sirah. Memang membaca buku itu terjemahan aja asik memang. Sebenarnya asik betul membaca buku beliau itu. Ya kalau tidak salah beliau orang pergerakan, soalnya memang orang yang biasa kayak beliau keliling-keliling kemana-mana tuh. Syekh Mubarakfuri. Serius, saya kagum karena Masya Allah. Dan memang akhirnya apa? Tidak sekedar cerita, betul dicari sumbernya dari mana, kitab mana, akhirnya apa? Maka kisah ini bersambung terus. Maka kalau kita bicara mengenai kisah Rasulullah, nggak ada kita temukan legenda di situ. Pasti fakta ilmiah. Itu pasti terjadi. Kenapa? Karena diiringi dengan dalil dan saksi-saksi yang menyaksikan itu. Bukan sekedar cerita bahwa jaga kali umpamanya. Ini justru merendahkan Sunan Kalijogo. Nggak ada yang bercerita mengenai bagaimana beliau menemukan kok bisa membuat wayang, kok bisa, kan mesti itu yang dibahas. Ya, bagaimana dia masuk ke wilayah-wilayah animisme, dinamisme, akhirnya bisa menyebarkan Islam, yang lainnya pakai jubah, dia belangkon pilihannya. Itu kan orang cerdas. Mesti dibahas itunya. Yang dibahas jogo kalinya, dibahas buah kolang kaling yang berubah jadi emas. Masya Allah. Nggak sampai akhirnya pelajarannya kepada kita. Tapi Rasulullah kita bahas dari sejak beliau kecil, sampai wafatnya, semuanya bisa dijadikan contoh. Contohnya, umur 12 tahun, diajak berdagang ke luar negeri. 12 tahun nih sama pamannya. Keluar negeri, naik onta, artinya apa kan beliau mandiri betul. Bisa ngurus sendiri. Oh nggak ada pesawat yang pakai onta, lah kita 12 tahun, saya ngapain ayo?
Jujur aja, wes ayo. Kelerengan yang gondol. Coba seperti itu beliau. Subhanallah. Umur segitu sudah bisa sendiri beliau. Walaupun harus pulang. Kenapa? Karena bertemu pendeta Bahiro yang menyuruh pulang. Karena memang di depan ada kampung Yahudi. Kalau diteruskan, saya aja bisa melihat ciri-ciri kenabian anak ini. Apalagi orang-orang Yahudi. Itu juga membuktikan sebenarnya orang-orang Yahudi tahu betul ciri-ciri kehidupan Rasulullah terakhir. Cuman karena ternyata masalah ego, nggak taunya Rasul terakhir ini dari garis keturunan Ismail, bukan dari garis keturunan Yahudi. Terjadilah permusuhan besar itu. Dari mana? Sirah lagi kita bicara, subhanallah. Betul, terjaga. Sementara yang lain ada yang hilang. Banyak fase yang hilang dari mereka. Sehingga hanya muncul kisah katanya tidak bisa diverifikasi. Tapi semua kehidupan Rasulullah bisa kita verifikasi. Paling hanya perbedaan-perbedaan umpamanya. Kapan kelahiran beliau? Perbedaan tanggal. Kadang begitu. Tapi ini terjadi. Kadang begitu. Itu hal yang biasa dalam sejarah. Tetapi yang penting kejadiannya terjadi. Tapi kapan, tanggal, segala macam itu perbedaan cara menghitung dan segala macamnya. Itu luar biasa sirah. Maka kita bicara sirah. Tapi enaknya bicara sirah lagi, nanti kita akan temukan tidak hanya sekedar kita kayak baca kisah novel atau apa, bukan, tapi betul-betul penuh dengan hikmah segala macam. Makanya banyak nanti penunjang buku sirah itu. Karena memang sirah dibahas dari mana saja, masya Allah nikmat banget, asik banget kalau kita membahasnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Oke, cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.